Shalom semuanya, bagi kalian yang belum punya gereja tetap maupun komunitas yang tetap, bisa join bersama dengan kami ya di @mycommunity. Langsung saja follow di Instagram dan juga nomor WA yang ada di sini semua. Oke? Thank you, God bless you. Shalom semuanya, kita kembali lagi di live service kita. Sekarang hari ini saya ingin membawakan suatu tema, yaitu tentang jomblo yang berkualitas. Mungkin kalau dari setiap kita berpikir jomblo itu ngenes, jomblo itu cuma nasib, ya. Kalau single itu adalah pilihan dan lain sebagainya. Tapi saya ingin memberitahu atau saya mau sharing ini supaya teman-teman bisa tetap semangat dalam menghadapi hidup sekalipun memang belum ada pasangan. Tapi jangan sampai kita merasa bahwa nggak ada pasangan maka kita tidak bisa hidup. Itu pemikiran yang salah, karena Tuhan sudah menciptakan setiap orang itu punya pasangan. Lalu kenapa ada orang yang gak menikah atau belum sama sekali menikah? Ya itu karena dia punya pilihan. Ada orang yang memang dia tidak menikah bukan karena dia tidak bisa, tapi karena dia tidak mau. Ada orang yang dia ingin menikah tapi dia tidak bisa. Kenapa? Contohnya kayak seperti kita. Kenapa nggak bisa? Mungkin karena keuangan, mungkin karena secara umur, kedewasaan, dan lain sebagainya. Ya, tapi saya ingin kita berfokus kepada tentang jomblo ini. Ya, karena saya adalah orang yang belum pernah pacaran sama sekali, hanya PDKT-an saja. Ya, bukan berarti saya belum pernah suka sama perempuan, pasti ada. Ya, tapi saya tidak mau langsung kepada intinya, yaitu tentang pacaran. Karena saya sudah diajarkan ya dari kecil bahwa pacaran itu untuk menikah. Jadi saya tidak mau sembarangan untuk ini gitu ya. Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan di Amsal 8 ayatnya yang ke-22. Nanti kita akan baca sampai ke ayat-ayat yang selanjutnya ya. Di Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sekali lagi, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, jadi Tuhan pertama kali menciptakan kita itu pasti ada tujuannya. Kita harus tahu dulu bahwa kita diciptakan itu ada tujuannya. Tuhan bukan iseng-iseng. Tuhan Yesus bukanlah Allah yang hanya sekadar menciptakan lalu dia buang begitu saja. Jadi kita harus bisa mengerti dulu bahwa Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kamu sekarang yang belum punya pasangan, bukan berarti kamu tidak laku. Tapi karena kamu sedang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, supaya nanti suatu saat nanti kalau kamu bertemu dengan pasangan kamu akan bisa berbahagia. Jadi Tuhan itu ingin supaya kita berjalan dengan Dia dulu, berjalan dengan Tuhan dulu, baru kita bisa mendapatkan pasangan. Lalu apakah tolak ukurnya? Nah, ini kan banyak sekali orang mengatakan bahwa tolak ukurnya itu ya. Saya langsung saja kalau tolak ukur itu bicara tentang persiapan. Salah satu contohnya adalah kapan kamu menikah? Wah, rasanya berat sekali nih kalau ngomongin menikah nih. Berat, ya kan? Tapi itulah pacaran buat menikah. Karena pacaran buat menikah, makanya kamu yang belum mempunyai pasangan, persiapkan diri dulu. Persiapkan diri. Supaya nanti ketika nanti Tuhan kasih jodoh kamu tidak akan merasa berat. Gitu. Contohnya kalau kamu nanti jalan-jalan sama pacar kamu, masa sih apalagi yang laki-laki, pasangan kamu yang bayarin yang perempuan? Ya bukan masalah sih sebenarnya sih. Ya ganti-gantian is okay. Tapi kalau wanita terus yang bayarin terus kan nggak enak. Yang laki-laki ya kan? Gitu. Atau mungkin yang laki-laki pikir berarti ceweknya matre dong. Ini bukan matre atau bukan matre. Wanita juga pasti ingin mendapatkan pegangan, ingin mendapatkan kepastian. Tidak mungkin tidak ada tujuannya gitu. Tapi kalau bagi orang yang sudah telanjur pacarannya, ya lebih baik dia di stop dulu atau break dulu.
diomongin lagi gitu. Karena percuma ketika nanti kalau saat ini juga kamu mendapatkan pasangan yang kamu idam-idamkan, tapi kamu tidak bisa mengelola apa yang Tuhan kasih, yang ada nanti hancur. Karena apa? Pondasinya belum kuat. Itulah kenapa Tuhan ingin supaya kita bisa berjalan dengan Tuhan Yesus dulu, tidak bisa yang lain. Waktu saya pengen sekali punya pacar, hari itu saya diberikan tahu sama Tuhan Yesus begini, kamu sudah berjalan dengan saya belum? Tuhan ingatkan saya, kalau kamu pengen mendapatkan pasangan hidup, kamu harus bisa berjalan denganku dulu, baru akan kuberikan pasangan hidup. Bukan berarti Tuhan itu takut, bukan berarti Tuhan itu tidak punya teman, bukan loh ya. Pasangan itu datangnya dari Tuhan, gitu loh. Tapi Tuhan tidak mau ketika nanti pasangan itu datang dan Tuhan kasih, kamu lupa sama yang memberikan pasangan itu. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Nanti jangan-jangan kalau kamu sudah punya pasangan sekarang, kamu bisa ninggalin Yesus lagi, atau nggak bisa jatuh dalam dosa seks, atau bisa lagi hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Nah, jangan seperti itu. Kita adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kita punya akal dan budi. Kita bisa berpikir. Ini adalah pemikiran orang dewasa, yang dimana kalau kamu pengen pacaran, kamu harus tahu dulu kapan kamu mau menikah. Kalau kamu pengen menikah umur 25 tahun, berarti yang harus kamu lakukan sekarang adalah kamu jangan berpacaran dulu bagi kamu yang masih berumur 17 tahun. Gitu. Karena umur 17 tahun, kalau kamu pacaran dari umur 17 tahun sampai umur 25 tahun, itu sangat lama. Gitu loh. Paling lama mungkin 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Selebih daripada itu bisa gawat. Gitu. Atau enggak paling ya jangan 4 tahun deh, 2 sampai 3 tahun. Minimal 2 tahun kalau kamu pengen pacaran. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya terlalu lama, itu antara dua, yang satu bisa bosan dan kedua bisa jatuh dalam dosa seks. Itulah kenapa kalau pacaran itu harus punya planning. Kalau di dalam pernikahan ada namanya pranikah, pacaran itu saya sebut juga ada prapacaran. Prapacarannya apa? Itu dia tadi. Kamu membangun hubungan kamu dulu sama Tuhan. Baru kamu harus tahu tujuan apa yang harus kamu lakukan. Kamu harus dapat visi dari Tuhan dulu. Ini disebut yang saya sebut single yang berkualitas, jomblo yang berkualitas. Karena kalau kamu mempunyai kualitas yang bagus, cewek mana sih yang gak mau sama kamu gitu istilahnya. Tapi jangan sampai karena kamu punya kualitas bagus, semua cewek kamu iyakan. Atau yang cewek misalnya semua cowok kamu iyakan. Gak usah. Kamu harus bisa pilih salah satu. Dan nanti Tuhan akan kasih pada waktunya. Nah, jadi dari ayat sini saja kita belajar bahwa Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Yang dimana pasti Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan dan dia tidak mau merusak kehidupanmu. Karena kebahagiaanmu salah satunya adalah kebahagiaan Tuhan. Kalau kamu senang, Tuhanmu juga senang. Bukan berarti Tuhan harus bisa menyenangkan kita, bukan. Tapi salah satu kesenangan Tuhan adalah dia melihat anaknya bisa bahagia bersama-sama dengan dia. Jadi jangan sampai kita mempunyai hati yang negatif sama Tuhan Yesus. Mempunyai pikiran yang suzon sama Tuhan Yesus. Netting terus sama Tuhan Yesus. Tuhan tidak kasih saya pasangan hari ini karena saya memang Tuhan tidak sayang saya. Karena saya ini jelek. Justru harus bisa koreksi diri. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Apalagi kalau terkhususnya kamu yang masih sekolah, please jangan pacaran dulu. Fokus dulu dalam pelajaran. Gitu. Oh, tapi kalau nanti kalau saya datang ke sekolah gitu kan supaya ada semangatnya. Itu tidak, itu bukan semangat. Gitu. Yang harus kamu fondasikan adalah Tuhan Yesus dulu. Karena kalau Tuhan Yesus dulu, ketika nanti kamu disakiti oleh pacarmu, kalau kamu nanti sesuatu udah dapet, kamu tidak akan sampai terlalu kecewa. Karena hati kamu sudah dipenuhi dengan Tuhan Yesus. Sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ini yang harus kamu lakukan. Ya. Jadi yang pertama yang kamu harus lakukan adalah harus berjalan dengan Tuhan dulu. Ya, lakukan firman-Nya, berdoa,
ikut yang namanya gereja, ikut kegiatan rohani gitu kan, ikut namanya cell group. Apalagi kalau saya di my community itu ada namanya cell group. Nah ya, ada komsel. Di situ kita dibangun sama-sama, sesama anak muda. Di situ kita bisa meraih apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi dibina dulu. Nah, baru setelah kamu berjalan dengan Tuhan, apa sih maksud berjalan dengan Tuhan itu? Seperti yang tadi saya bilang, yang pertama itu kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan, baca firman-Nya. Lalu yang kedua adalah ada persiapan. Persiapan ini seperti yang saya bilang tadi, tentang nikah. Setelah nikah, kamu mau jadi apa? Kamu harus tahu dulu. Kamu harus tahu bahwa Tuhan itu mau menjadikan kamu apa. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu hanya memakai orang-orang yang akan menjadi pendeta. Enggak loh ya. Tuhan itu selalu memakai setiap anak-anaknya untuk kemuliaan namanya. Dan kita pasti suka. Gitu. Jadi, makanya kita harus cari tahu dulu. Nah, itu nanti next time aja ya. Next time. Nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan tentang visi, misi, dan lain-lain. Gitu. Tapi kita fokus dulu ke dalam pada saat kita lagi sendirian atau lagi single, jomblo, harus ngapain? Seperti ini yang saya bilang. Gitu. Harus luangkan waktu dengan Tuhan dan juga cari tahu kamu ini mau jadi apa. Sekalipun kamu yang masih sekolah, kamu yang masih kuliah, saya juga masih kuliah. Gitu. Cari tahu. Setelah kamu dapat, kamu lakukan. Kalau kamu pengen menjadi seorang desainer yang luar biasa, belajar tentang desain. Kalau kamu pengen menjadi seorang aktor yang luar biasa, belajar bagaimana cara berakting. Gitu. Cari link dan lain sebagainya. Kalau kamu pengen berdagang, berdaganglah dengan baik dan benar. Jangan sampai korupsi atau sikut sana sikut sini. Kalau kamu pengen masuk ke dalam dunia bisnis atau pengen apapun itu, lakukanlah semua untuk Tuhan. Ya. Nah, kita akan lanjut lagi di ayat 23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Jadi dalam arti ada rencana Tuhan di setiap kita. Yang artinya bumi ini ada itu untuk manusia. Untuk manusia kelola. Gitu. Kalau manusia harus mengelola, berarti dia butuh teman. Yang artinya Tuhan tahu bahwa kamu itu harus punya pasangan. Jadi jangan khawatir soal nanti kamu itu jomblo lagi atau enggak usah khawatir. Bukan kamu yang akan mencari-cari, tapi orang yang akan cari kamu. Kenapa? Karena kamu punya kualitas yang luar biasa. Jadi jangan sampai teman-teman semua sampai merasa bahwa jomblo itu adalah neraka. Enggak kok. Kalau ada Yesus, tidak akan pernah jadi neraka. Yang ada sorga. Karena ada Yesus di dalamnya. Ya, saya langsung lompat saja. Ya, saya langsung lompat di ayat 30. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Yang artinya apa? Yesus itu yang akan menjadi teman kita selama-lamanya. Dia akan menjadi sahabat kita selama-lamanya. Kalau kamu sudah punya pasangan, ingatlah Yesus tetap nomor satu dalam kehidupan kamu. Karena di sini dikatakan aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Kita semua adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Kita adalah anak raja, anak Allah yang maha tinggi. Jadi kalau misalnya kamu yang merasa hatimu hampa, mulai hari ini jangan hampa lagi dalam nama Yesus. Karena Tuhan mengasihi kamu. Kamu punya tujuan yang luar biasa. Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kamu. Jadi jangan sampai kamu melewatkan kesempatan yang Tuhan kasih. Ya, saya ingin mendoakan. Ya, sekalipun ini di dalam YouTube, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus itu tidak terbatas. Asal Anda percaya dan Anda juga mengangkat tangan Anda di sini, dan saya berdoa. Bapak mau berdoa dalam nama Yesus Kristus supaya setiap dari mereka bisa terus dekat kepadamu Tuhan Yesus. Bagi mereka yang merasa kesepian, Tuhan tolong temani, Tuhan tolong Engkau bukakan pikiran mereka supaya mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang selalu menemani mereka. Supaya suatu saat nanti mereka akan bertemu dengan jodoh mereka dan mereka akan bisa bahagia sampai selama-lamanya. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus supaya mereka terus-menerus berada di jalan-Mu ya Bapa, dan juga membangun hubungan Engkau
hubungan bersama dengan engkau dan juga berserta dengan keluarga yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya sebelum selesai, saya ingin mengajak bagi teman-teman, ya, bagi kamu yang ingin sekali join bersama dengan saya, terkhususnya di daerah Jakarta, ya, saya mengembalakan atau memimpin satu komunitas yang disebut dengan My Community, ya. Nanti bisa add ya di Instagram di @mycommunity, nanti ada di sini, ya, ya, di @mycommunity, dan juga nanti ada nomor WA-nya juga, ya, sekali nanti taruh di sini. Oke, thank you and God bless you.